Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Taufik Rahman. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang simulasi OSPF. Di sini ada dua router, yaitu R1 dan R2, ya, yang mana R1 ini memiliki 3 koneksi, ya, masing-masing ke atas, ke bawah, dan loopback. Oke, kita akan mulai dengan mengkoneksikan. Ini adalah router yang akan saya jadikan R1, ya. Namanya dirubah dulu menjadi R1. Selanjutnya kita akan membuat interface bridge yang dimana akan difungsikan sebagai loopback, yaitu dengan cara membuat interface bridge tanpa diberikan ethernetnya, ya, tanpa ditentukan ethernetnya, maka jadilah loopback pada mikrotip. Setelah loopback terbentuk pada R1, maka kita memberikan IP address, ya, memberikan IP address pada interface loopback yang akan saya buat, yang akan saya berikan IP-nya 1111. Oke. Selanjutnya adalah memberikan IP, ya, memberikan IP pada interface Ether 1, ya. Ether 1 ini yang akan terkoneksi ke PC, ya, ke PC pada router 1, pada R1, yaitu IP-nya 19.10.254/24, ya. Oke. Apply. Lalu, nah, sudah terbentuk IP address-nya. Kita rubah Ethernet pada penamaan pada Ether 1, kita tambahkan to PC, ya, agar jelas, ya. Oke. Jangan lupa IP PC-nya juga disesuaikan dengan networknya, dengan IP-nya, yaitu 192.168.10.1 misalnya, ya, kalau di router 10.254. Kemudian memberikan IP pada Ether 2 10.10.10.10.1/24. Ini akan dihubungkan dengan R2, ya. Jadi R2 bertemu dengan R1 pada masing-masing Ether 2, seperti itu. Oke, kita apply dan oke. Setelah memberikan IP address pada loopback Ether 1 dan Ether 2, selanjutnya adalah kita ke menu routing, ya. Jangan lupa kita ke menu routing. Kita akan membuat OSPF-nya, ya. Dengan membuat OSPF ini artinya kita membuat jalur routing secara dinamis, ya, tanpa perlu membuat IP route statik, ya. Oke. OSPF, lalu kita ngarah ke interface, ya, ke instance secara default. Port ID-nya pada R1 kita rubah menjadi dengan IP loopback 1.1.1.1. Oke, kalau sudah kita apply, ya. Lalu kita masukkan network, ya. Network ini dengan areanya adalah backbone network. Masukkan network yang terdapat pada R1, yaitu 10.10.10.0/24. Kok ini merah? Gak apa-apa, ya, lanjutkan saja. Selanjutnya network 192.168.10.0/24, ya. Oke. Kenapa ini merah? Untuk menghilangkannya, klik aja tab di sampingnya, lalu kembali lagi akan menjadi hitam, ya. Nah, di sini sudah terbentuk interface 2, interface dinamik, ya. Oke, kita cek satu tabnya. Nah, ini belum terkoneksi semuanya, masih waiting. Kenapa? Karena dia membutuhkan koneksi menghubungkan ke router yang lain, gitu, ya. OSPF seperti itu. Nah, ini sudah terbentuk pada Ether 2 to PC, ya. State-nya assigned root, ya, assigned root. Oke, setelah kita melakukan pada R1, maka lakukan hal yang sama pada R2, ya. Nah, ini saya akan berpindah dulu ke router yang akan saya jadikan R2, ya. Oke, selanjutnya kita buka R2, saya pindahkan kabelnya dulu.
dari R1 ke R2. Nah itu putus R1 nya, router satunya putus, kita buka R2 ya, itu terputus ya, kita refresh. Nah itu terdetek MAC address yang baru ya. Nah terdetek MAC address yang baru. Nah ini masih kosong. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada R1 ya, sama pada R2. Nah, kita identifikasi dulu R2 ya, kemudian buat IP loopback, buat interface loopback dengan mengklik plus, tanda plus, kita kasih nama loopback gitu ya, memberikan atau membuat interface loopback pada R2 tanpa memberikan port ya, jadi itulah jadilah loopback ya. Kemudian memberikan IP address pada loopback yang kita berikan aja 22222 ya. Kalau tadi 1.1.1 sekarang 2.2.2.2 seperti itu. Kemudian kita memberikan IP yang akan digunakan pada yang terhubung ke R1 yaitu 10.10.10 di sini titik 2, karena di sebelah sananya atau di R1 itu adalah titik 1. Lalu memberikan atau membuat IP address yang terhubung ke PC ya, yang terdapat pada Ether 1 nanti ya. IP-nya adalah 192.168.20.254 ini sebagai gateway-nya PC nanti ya. Oke, jika sudah maka kita klik ke ini sudah hanya pengecekan saja. Ya, pemberian nama jangan lupa ya, pemberian nama agar memudahkan untuk melihat isinya ya, koneknya kemana saja gitu ya. Nah, ini dirubah Ether 2 to R1 ya, seperti itu. Ether 2 ketemu Ether 2, Ether 1 setiap router dicolok ke PC ya, masing-masing PC atau ke lokal ya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat OSPF-nya. Membuat OSPF-nya dengan mengklik routing ya. Dengan mengklik, nah ini saya jarkan dulu kan, dapat dilihat di sini. Ini yang saya tampilkan ini adalah yang dikonfig ya, yang perlu dilakukan hanya yang saya tampilkan ini saja untuk membuat routing dinamik. Oke, ini saya urutkan dulu. Nah ini masih, ini dirubah ya, jangan sampai nggak dirubah nanti lupa. Kalau lupa nanti tidak akan terkoneksi ya. Router ID pada R2 diganti dengan IP loopback ya. Kemudian kita masukkan network ya, masing-masing network pada OSPF, network OSPF yaitu 10.10.10.0/24. Kemudian masukkan lagi network yang ke arah PC atau ke arah LAN 192.168.20.0/24 juga. Oh itu salah, ada titiknya dihapus, kita mengganti dengan tanda slice ya. Nah ini merah, klik saja, tab di sampingnya akan menjadi hitam lagi ya, artinya sudah aktif. Nah ini masih waiting ya, menunggu koneksi yang terhubung ke, menunggu koneksi ini sebenarnya ya. Jadi PC 1 ini harus dicolokkan ya, Ether 1 ini harus dicolok. Jika tidak dicolok maka akan terus statusnya adalah waiting ya. OSPF tidak akan jalan jika tidak ada salah satu interface atau network yang tidak tercolok ya. Bagaimana meminimal membuat OSPF adalah 2 router ya. Kalau 1 router ya nggak bisa, jadi harus minimal 2 router. Nanti ada bisa 3 router, bisa 4 router dan selebihnya ya. 2 router adalah minimal syarat untuk membuat OSPF. Lah ini ada pada rootnya ini belum lengkap ya, karena belum terkoneksi ke R1 ya. Neckboardnya juga masih, neckboardnya sudah terdetek, yaitu router ID yang terdapat pada R1 ya. Ini ada yang kurang settingnya.
kita tunggu. Nah, di sini sudah ada Ether 1 dan Ether 2 sudah mendapatkan status ya. Oke. Nah, kita refresh, masih mendapatkan. Nah, kita tes dengan ping. Apakah sudah terkoneksi atau belum? Ping 10.10.2 ya. 2 ke diri sendiri ya. Kalau 1 ke R1 berarti ya. Nah, ini koneksi ya. Kemudian kita cek ke 19168 20 10.1 atau 254 sebelahnya belum, no to host. Kenapa? Karena LAN LAN pada si satunya itu belum dicolok ya. LAN pada R1 itu belum tercolok. Oke. Ini saya coba ganti, ada yang saya setting pada OSPF instant. Tapi saya kembalikan lagi, hanya kemungkinan di situ, tapi sebenarnya bukan itu ya. Sebenarnya dalam membuat OSPF itu dengan minimal 2 router itu semua kabel harus terkoneksi ke perangkatnya masing-masing. Jadi setiap network atau ether itu yang sudah diberikan IP dan sudah dimasukkan ke dalam networknya OSPF itu harus diaktifkan, dicolokkan ke perangkat ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita cek lagi. Kita akan memanggil router R1, apakah sudah bisa dipanggil atau belum ya. Nah, kita cek 10.10.10.1. Ternyata belum bisa dipanggil. Oke. Ternyata belum bisa dipanggil. Oke, so saya akan pindah dulu ya. Di laptop yang saya konfigurasi ini ternyata tercolok pada R2 ya. Tadi kan digunakan untuk menyeting config R2. Nah, R2 ini akan putus ya. Kenapa? Karena saya cabut koneksinya ya. Saya pindahkan ke R1 kabel koneksi yang dari laptop saya. Nah, itu terputus. Oke, sekarang saya akan melihat ya koneksi pada R1, router pada R1. Ini saya sudah masuk ke R1. Apa yang belum? Nah, itu statusnya masih waiting ya. Statusnya masih waiting, artinya masih menunggu. Dengan menunggu seperti ini maka tidak komplit terjadinya suatu koneksi OSPF. Maka ya belum bisa dikatakan bahwa routing dinamik berjalan ya. Oke. Nah, rootnya itu sudah ada 3. Kalau tadi kan masih ada 2, masih ada 2. Ini sudah ada 3 ya. Ini sudah masuk networknya sudah lengkap, yaitu ada 3. Nah kan networknya ada 310.10.0/24 dan 192.168.10 dan 192.168.20. Oke. Sekarang kita coba ping ke 192.168 20.254. Nah, ini ping ke gateway-nya. Nah, ini connect ya. Ping ke gateway-nya connect. Nah, sudah saya ganti IP yang terdapat pada PC yang terdapat IP PC yang terdapat pada R2 sudah saya ganti ya. Jadi R2 tadi masih menggunakan IP 10, sedangkan 10 itu harus ada pada IP laptop saya. Nah, ini dirubah. Ini laptop saya dirubah menjadi IP-nya 10, ini juga 10. 10.1 dan gateway-nya 10.254. Oke, sudah selesai. IP sudah digunakan dan sudah disesuaikan. Nah, ini sudah terkoneksi. Oke. Pada R1 sudah connect.
saya tes ya. Kita akan melakukan pengetesan dari R2 ke R1, begitu pula dari R1 ke R2, dari R1 dulu ke R2. Nah, loopback itu tidak bisa diping ya. Nah, loopback tidak bisa diping, jadi pingnya adalah IP ya. Misalnya IP 10.10.2.19168.10.254 ya. Nah, ini udah dites ping ke 192.168.20.1 replay ya. Kemudian pengetesan dari R2 ping ke 10.10.10.1 juga replay ya ke router R1. Kemudian ping ke 192.168.20.254 ke gateway-nya ya, replay. Kemudian ping ke 192.168.10.1 coba ya, replay atau tidak 10 ya 10.1 pada PC yang terdapat pada R1. Nah, ini replay juga. Oke. Kemudian kita lihat ARP-nya lah. ARP-nya ini ya, ARP-nya juga terdeteksi ya. ARP ini mendeteksi jaringan yang ada atau yang aktif pada router ya. Misalnya PC lah 192.168.20.1 itu adalah PC yang terdapat pada R2. Nah, itu kedetek. Kemudian kita lihat ARP pada R1 juga sama ya. Klik ke delete, apa nanti itu otomatis akan ada lagi ya jika kita melakukan ping ya atau pengetesan ya. Nah, ini ping ke 10.1 ke seberang masih connect ya, tapi belum muncul di ARP list. Kenapa? Karena ARP list itu yang dimunculkan adalah yang ada di bawahnya, bukan ada di seberang ya, bukan ada di router orang lain ya. Ping 20.1. Nah, itu udah muncul. Oke, selanjutnya kita ke R1 ya. Ya, dua router berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.